Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Kleberson menuju PSS, Persebaya kena tikung. Persebaya Surabaya gigit jari, bek asing incaran kabarnya justru mendekat ke PSS Sleman. Nama yang santer dikaitkan dengan Persebaya adalah bek Madura United, Kleberson Martin de Souza. Lama menjadi incaran Persebaya, Kleberson nampaknya malah pindah ke tim hijau lain, yaitu PSS Sleman. Mau tidak mau, Persebaya Surabaya harus segera mencari opsi pengganti lainnya untuk menggantikan Kleberson Martins yang sukses didatangkan PSS Sleman. Kemungkinan jika Persebaya Surabaya benar gagal merekrut Kleberson, bek asing Persik Kediri Anderson Nascimento mungkin bisa menjadi plan B. Anderson Nascimento yang segera habis kontrak di Laskar Macan Putih terpantau mengikuti Instagram resmi Persebaya Surabaya. Disinyalir kode tipis-tipis dari Anderson Nascimento ditunjukkan kepada Persebaya Surabaya agar merekrutnya di musim depan. Bek Joao Ferrari rumor ke PSIS Semarang. Bek asal Brazil berusia 26 tahun Joao Ferrari kini santer merapat ke PSIS Semarang. Kabar masuknya Joao Ferrari ke daftar pemain sukses di guide PSIS Semarang tersebut ramai dibicarakan di media sosial. Merujuk pada durasi kontraknya yang akan berakhir pada 30 Juni 2024, rumor Joao Ferrari bakal merapat sangat mungkin terrealisasi. Terlebih PSIS Semarang tak perlu mendatangkannya dengan skema transfer. Pemain berdarah Brazil Italia itu bisa didatangkan PSIS Semarang dengan cuma-cuma alias bebas transfer. Meski didatangkan dengan cuma-cuma, secara kualitas Joao Ferrari terbilang mumpuni jika dijadikan suksesor Lukau. Pasalnya di gelaran Liga Utama Malta, insting gol Joao Ferrari terbilang mematikan bagi seorang bek. Catat 5 gol dari 22 pertandingan bersama Kalasain FC di Liga Regional Malta atau Liga 1 Malta setara divisi kedua Indonesia. Meski bukan bermain di kasta tertinggi Liga Malta, Joao Ferrari pantas untuk didatangkan karena mampu catatkan rasio kebobolan lebih rendah dari jumlah laga, yakni 17 kali kebobolan dari 22 laga di 2 ajang berbeda. Pemain timnas sempat cedera akibat latihan di lapangan buruk. Timnas Indonesia sudah melaksanakan latihan perdana jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Selasa 28 Mei sore. Kondisi lapangan ABC Senayan yang tak ideal menjadi sorotan dan itu dianggap menyebabkan beberapa pemain cedera. PSSI pun langsung membantah hal tersebut. Padahal Nathan Joaor dan Yance Sayuri sempat menepi dan mendapatkan perawatan saat latihan. Anggota Esko PSSI Arya Sinulinga membantah itu gara-gara kondisi lapangan. Ia pun menerangkan kenapa timnas tidak latihan di tempat lain, alasannya dekat dengan penginapan pemain. Timnas Indonesia akan lebih dahulu melakukan uji coba kontra Tanzania pada 2 Juni di Stadion Madia, Jakarta. Lalu mereka akan melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni dalam laga kualifikasi Piala Dunia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sintayong pastikan Jaitses absen bela timnas lawan Irak. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga terakhir ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong menyampaikan update terkait kehadiran para punggawa pilihannya. Ada sejumlah pemain yang belum bergabung, salah satunya Jaitses yang dipastikan tidak akan tampil melawan Irak pada 6 Juni. Selain itu, ia juga menjelaskan situasi Martin Paes. Karena Venezia masuk playoff Serie B, mungkin Jaitses baru akan sampai pada 5 Juni. Jadi Jai akan absen melawan Irak tanggal 6 Juni. Terang Sintayong kepada awak media di sela sesi latihan perdana di Jakarta pada Selasa 28 Mei. Situasinya Venezia FC masuk final playoff promosi ke Serie A. Mereka akan bertanding 2 leg melawan Cremonense di final, yakni pada 31 Mei dini hari dan 3 Juni dini hari. Di sisi lain, Martin Paes masih diusahakan PSSI bisa segera rampung masalahnya dan bergabung ke timnas. Sintayong hanya bisa memohon doa kepada para supporter demi kelancaran urusan terkait kiper FC Dallas itu.
Arema sudah kapok ditipu oleh agen pemain asing. Arema FC belakangan jadi tim Liga 1 yang sering melakukan gonta-ganti pemain asing. Bagaimana tidak, sebagian besar pemain asing yang mereka rekrut justru tampil melempem di Liga 1. Padahal agen pemain mereka menyatakan jika pemain-pemain ini memiliki embel-embel pemain grade A. Pada Liga 1 musim lalu atau musim ini, Arema FC total telah merekrut 8 pemain asing, namun hanya 3 yang memiliki kontribusi positif, di antaranya Julian Guevara, Charles Lokolinggoy, dan Gustavo Almeida yang kini dipermanenkan Persija Jakarta. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan jika Singoedan tidak akan gambling lagi dalam merekrut pemain asing. Mereka hanya akan merekrut pemain asing yang benar-benar terbukti memiliki kualitas di Liga 1. Arema FC musim atau 2 musim belakangan memang sering apes dalam merekrut pemain. Tahun lalu mereka terlanjur mendatangkan pemain mantan kapten timnas Kamerun Andre Urizanga, tapi akhirnya gagal direkrut karena tak lolos tes medis. Sementara Icaka Diarra juga hanya bertahan sampai paruh musim Liga 1. Pada 2022 mereka merekrut Abel Kamara untuk jadi suksesor Carlos Fortes di ujung tombak, tapi ia hanya mampu mencetak 4 gol dan lebih banyak mendapatkan kartu kuning. Musim ini Gilbert Alvarez yang juga ditunjuk jadi suksesor Gustavo Almeida juga hanya bertahan 7 pertandingan saja. Sementara Ariel Lucero dan Julian Schwarzer juga tampil angin-anginan. Juara di depan mata, ribuan bobotoh semangati Persib away ke Madura. Ribuan bobotoh menyambangi sesi latihan Persib Bandung di Stadion Persib Jalan Ahmad Yani Kota Bandung pada sore 28 Mei 2024 menjelang lawatan ke markas Madura United dalam leg kedua final BRI Liga 1. Mereka sengaja datang untuk memberikan motivasi kepada David da Silva dan kawan-kawan yang sedang persiapan menghadapi final leg kedua Championship Series lawan Madura United pada Jumat 31 Mei. Perwakilan bobotoh Albert Sandak mengakui kedatangannya ke Stadion Persib sebagai bentuk apresiasi dari bobotoh atas capaian Persib yang bisa tembus hingga ke final dari Liga 1. Usai berorasi di hadapan para pemain, para bobotoh secara spontanitas menyalakan flare di tribun Stadion Persib yang sudah dipadati ribuan bobotoh. Bahkan tak sedikit bobotoh yang merangsek hingga ke sisi lapangan stadion. Persebaya pastikan Arif Catur bertahan musim depan. Persebaya Surabaya mengumumkan Arif Catur Pamungkas, bek kanannya musim lalu, akan tetap membela Bajul Ijo di Liga 1 musim mendatang. Informasi tersebut disampaikan Persebaya lewat akun media sosial Instagram resmi mereka. Paul Munzer, pelatih Persebaya, menyebut Catur sebagai salah satu pemain lokal yang tak tergantikan, tulis Persebaya. Pemain yang ikut membawa Persebaya juara EPA U20 pada 2019 ini akan terus bersama Persebaya musim depan, tambah Persebaya di akunnya. Arif Catur tampil mengesankan bersama Persebaya, mencatatkan 2 assist dan 2 penyelamatan, 56 tackle, 82 intercept dan 39 kali sapuan dari 26 penampilannya bersama Bajul Ijo. Victor Mansaray kode gabung Persebaya. Striker PSM Makassar asal Amerika Serikat Victor Mansaray juga mendapat kode yang menarik perhatian. Lewat Instagram story pribadinya pada 28 Mei 2024, Victor mengunggah emoji buaya yang identik dengan logo Persebaya. Grungdem, emoji buaya, emoji tersenyum, tulisnya, yang dianggap sebagai sinyal kuat untuk bergabung dengan Persebaya. Victor yang memiliki catatan 4 gol dan 3 assist selama paruh kedua Liga 1 bisa menjadi alternatif yang ideal untuk mengisi posisi striker menggantikan Paulo Henrique yang performanya kurang memuaskan. Dengan nilai pasar yang sama seperti Anderson Nascimento, yaitu 3,48 miliar rupiah. Dengan berbagai kode dan spekulasi transfer yang beredar, menarik untuk melihat bagaimana manajemen Persebaya akan merespon. Apakah mereka akan mengakuisisi pemain-pemain yang sudah memberikan sinyal ketertarikan atau justru memilih untuk mencari talenta baru lainnya? Keputusan ini tentu akan sangat mempengaruhi persiapan tim untuk musim depan. Selain aspek teknis, faktor finansial juga menjadi pertimbangan penting.